Oke, selamat sore semuanya. Mereka Mereka Sebentar, ini 8358. Bagaimana sekolah di semester 2? capek, Kenapa capek? Kagak ke sekolah ya capek. banyak tugas praktek, ada tugas biasa, ada pelajaran baru. Pelajaran baru apaan? Untuk saya yang belum kelar semester kemarin, Yang lain bagaimana yang lain? Sama Kak, banyak tugas. Banyak tugas ya. Nggak tahu deh. Tapi mungkin karena di ini kali ya, karena di apa namanya? Karena dipadatin karena mau dekat-dekat. Tapi kan nggak ada UN ya. Kalau ujian praktek ada nggak? ada ujian praktek. banyak. Hahaha. Kalau mau ini ujian prakteknya gimana? Kalau daring gini? Iya, dia suruh bikin lukisan pakai kacang telur, suruh eksperimen sendiri, beda-beda Kak. Wah, aduh, hadeh banget ya. Aneh banget ya. Ya udahlah ya, dilakoni saja kalau kata orang Jawa. Habis gimana? Keadaannya memang nggak benar dan tapi kan kalau kagak pandemi si Izan rambutnya nggak bisa panjang. Mana iye, Ya itu. panjang dicat lagi. Super. Apa kita hari ini nerusin yang kemarin ya, titik berat dan sebenarnya titik berat yang minggu kemarin itu kan kita bahas titik berat. Yang minggu ini sebetulnya kita bahas pokok bahasannya namanya jenis kesetimbangan. Tapi sebelum ke jenis kesetimbangan, seingat saya tuh kemarin saya cuma nyobain soal titik berat tuh cuma satu. Saya mau coba soal titik berat dulu, ada satu atau dua lah. Kita cobain dulu. Dan nanti habis itu kita masuk ke jenis kesetimbangan. Oke ya? Makanya di soal pretest yang tadi itu saya naruh ada soal titik berat juga. Saya share screen dulu ya. Nah, saya mau yang ini, yang nomor 2 sama nomor 3. Ya. Nah, yang kemarin saya kasih itu kan pakai ada dua benda, dua bendanya saling membangun. Nah, misalkan yang ini saya mau pakai cara yang itu, nanti setelah itu saya mau pakai cara gimana kalau dikurangin sih, karena bisa ternyata dikurangin. Maksudnya nggak mesti harus saling membangun, tapi bisa juga saling mengurangi. Gitu. Oke ya? Kita coba soal nomor 2. Perhatikan bangun luasan homogen berongga berikut ini. Koordinat titik berat bangun tersebut. Gampang ya? Maksudnya soal pemahamannya gampang dimengerti ya. Nih, kalian mau gimana bikin batasnya? Bebas deh. Kan bisa aja batasnya begini. Nih contoh ya. Bisa aja batasnya begini. Bisa aja batasnya begini. Bisa aja batasnya begini. Silakan. Mau yang mana?
Ayo pilih. Tadi yang terakhir aja, Kak. Yang terakhir itu gimana ya? Gini ya? Gini ya? Iya. Oke. Mau 1, 2, 3-nya yang mana? Ini mau nomor berapa? Ini mau nomor berapa? Ini mau nomor berapa? Yang atas 1 aja, Kak. 1, ini nomor berapa? Ini 1, yang ini 2. 2, yang ini 3 ya. Oke, terus saya bikin tabel. Ini luas. Ini 1, 2, 3. Ini titik berat yang X-nya posisi titik berat X, ini posisi titik berat Y. Ini AI XI, ini AI YI. Oke, yang nomor 1, luasnya berapa? 16. 16. Ada yang bermasalah 16? Panjangnya 8, lebarnya 2 ya. Sekarang yang kedua, luasnya berapa? 8. 8. Ada masalah 8? Panjangnya 4, lebarnya 2. Dan satu lagi, yang 3? 4. 4. Panjangnya 2, lebarnya 2. Oke ya? Nggak ada masalah ya? Sekarang titik berat arah yang X-nya, X titik berat untuk yang benda 1. Lihat, ini kan panjangnya 8. Berarti tengah-tengahnya ada di 4. Tapi 4 tuh diukur dari sini. Berarti kalau diukur dari sini, berapa? Jadi berapa? 6. 6. Oke ya. Terus, Y-nya untuk yang benda 1, Y-nya berapa? 3 bukan, Kak? Betul, Y-nya 3. Karena setengahnya dari sini, ini kan 2 nih. Setengahnya 1. Tapi diukurin dari sini, berarti jadi 3. Oke, untuk benda 2, X-nya berapa? 4. 4. Oke ya. Untuk benda 2 itu X-nya 4. Y-nya? 1. 1. Untuk benda 3, X-nya? 9. 9 ya. Y-nya? 1. 1. Udah. Kalian coba 16 kali 6. 96. 96. 16 kali 3. 48. 48. 8 kali 4. 32. 2. 32. 8 kali 1. 8. 4 kali 9. 36. 6. 36. 4 kali 1. 4. Gitu ya. Terus dijumlahin. Ini jumlahin. Ini jumlahin. Ini jumlahin. Ini berapa jumlahin? 28. 28. Ini berapa jumlahin? 19. Berapa? Wait. Bukan. 164. 164 ya. Yang ini? 59. 60. Oh, kenapa 9? 60 ya. 12 tambah 48 ya. Ya udah, berarti X titik beratnya sigma AIXI per sigma AI. Berarti 164 per 28. Dibagi 4 berapa nih? 41 ya. Ini dibagi 4, 7. Berarti
41/7. Berarti 5, 6/7 ya. Oke, sekarang Y-nya sigma AI YI per sigma AI. Berarti 60/7. Berarti kok per 7? Per 28. Kan sigma AI-nya 28. Dibagi 4 ini 15, dibagi 4 ini 7. Berarti 15/7. Berarti 2, 1/7. Berarti jawabannya adalah yang D. Ini oke ya? Kak, Gampang mau ya? nanya. Ya, silakan. Saya bingung di yang XI sama YI itu dapat dari mana sih, Kak? Yang 6, 4, 9. Itu di tengah-tengahnya. Kalau ini kan benda satu, ntar dulu. Kamu minggu kemarin masuk? Masuk. Masuk. Oke. Benda 1, benda 2 sama benda 3 itu kan persegi panjang. Kalau dia persegi panjang, maka titik beratnya ada di perpotongan diagonalnya atau di tengah-tengahnya. Jadi gini. Sehingga titik beratnya itu pasti ada tepat di tengah-tengahnya gitu. Sampai situ nyambung nggak? Nyambung. Nyambung ya. Sekarang ini panjangnya berapa? 8. 8. Berarti setengahnya kan dia dari tengahnya. Berarti Iya. setengahnya kan 4. Iya. 4 tuh dari sini ke sini kan? Berarti kalau dari titik sini 6 gitu. Kebayang begitu? Kebayang, Kak. Kebayang. Sekarang yang Y-nya coba ya. Lebarnya 2. Berarti setengahnya berapa? Lebarnya 2. Lebarnya 2 kan? Ini kesininya 2 kan? Iya. Berarti Setengahnya 1. setengahnya 1. Setengah Iya. 1 kan tapi dari sini. Berarti kalau dari sini, ini kesininya kan 2. Berarti Y-nya Oh. 3. Iya, Kak. Oke? Makasih, Kak. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kak, itu bangunannya bolong kotak gitu, Kak? Iya, bolong. Oh. Ini bolong nih. Oh, aku kira tadi 2 bangun gitu, Kak. 2 bangun gimana? 2 bangun persegi panjang sama kubus. Jadi aku ngitungnya titik berat persegi itu langsung sama kubus yang bolong itu. Enggak, itu bolong maksudnya. Oke ya? Oke, Kak. Sip. Nah, ini justru karena ini bolong, saya mau kasih contoh gimana caranya kalau dihitungnya sebagai bolong, bukan sebagai sesuatu yang... Ini kan kita yang 1 tambah yang 2 tambah yang 3. Tapi bisa juga kita tinjaunya 1 yang besar ini, terus dikurangin yang bolong gitu. Nah, saya mau ngeliatin gimana kalau gitu. Oke? Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjut ke yang tadi yang saya bilang. Yaitu gimana kalau kita sekarang tinjaunya 1 yang gede, lalu dikurangi bolong yang kecil. Oke. Jawabannya kita udah sama-sama tahu D ya. Jadi kita coret dulu buat ngeliatin bahwa jawabannya nggak beda harusnya. Sekarang saya pakai tinjauannya. Ini semuanya 1. Segini. Segitu ya. Itu adalah 1. Dan ini adalah 2. Yang bolongnya 2. Sama caranya. Ini 1, 2, A1, AI, XI, YI, AI, XI, AI, YI. Tadi yang nanya
soal XI, YI siapa? Saya. Nazla ya? Ya. Nah, coba Naz. Ntar dulu. Nanti dulu. Nanti saya akan nanya kamu yang XI, YI untuk yang benda satu. Tapi luasnya dulu. Benda satu luasnya berapa? Benda satu yang itu ya Kak, yang Yang abu-abu. gede. Ya. Yang nggak usah kamu juga nggak apa-apa, ini mah bebas. Oh, oke. Berapa? 32. 32 Kak. Ya, 8 kali 4 ya. Berarti 32. Yang ini? 4. 4. Lihat, 4 tapi dia kan ngurangin ya. Berarti saya sebut luasnya dalam tanda kutip negatif. Maksudnya, dia mengurangi. Oke ya? Jadi, bukan luasnya negatif sebetulnya. Tapi, dia maksudnya bolong gitu. Dia jadi bolong. Oke? Nah, coba Nas. XI-nya berapa Nas untuk yang benda satu? Untuk yang benda satu, XI benda satu ya Kak. Betul. Kan tadi caranya itu kalau yang X-nya itu kan titik tengahnya, cari titik tengah. Nah, terus kan ini panjangnya, Berapa? panjang baloknya kan 8. 8 bagi 2. Ya, jadi ya 8 dibagi 2, 4. Terus Kak itu selalu ngelihat dari ujung, kan ini ada kayak gini, saya harus ngelihat dari ujung sini ya Kak. harus ngelihat dari pusat koordinat, kan kita koordinatnya udah jelas. Berarti 4 tambah 2, Berarti 6. nah, sip. Y-nya berapa? Tingginya, kan tingginya 4. Berarti 2. 2. Sip. Oke, udah ngerti berarti. Silakan yang benda 2. XI Y-nya berapa? Siapa Kak? Bebas. Mau kamu lagi juga nggak apa-apa. Enggak. Silakan. 7. XI-nya 7. Kebayang ya? Karena ini tengahnya, ini 2. Bagi 2, ini 1. 7 ya. Terus? Y-nya? 1. Y-nya 1. Kalian? 32 kali 6. 192. 32 kali 2. 64. 64. Min 4 kali 7. 28. Minus 28. Min 4 kali 1. 4. Min 4. Ini tambahin. Berapa nih? 28. 28. Ini jumlahin. 168. 168. 164. Oh iya. Kan dikurangin jadinya. Kalau dijumlahin kan jadinya dikurangin kan. Terus ini jumlahin? 60. 60. Jadi X pusat masanya sigma kok pusat massa center of gravity ya, sorry. Ya sebetulnya sama sih, cuman yang tanya titik berat. Jadi X center of gravity-nya sigma AIXI per sigma AI. Berarti 164 per 28. Bagi 4, 41 per 7. Berarti 5, 6 per 7. Y center of gravity-nya sigma AIYI per sigma AI. Berarti 60 per 28. Berarti 15 per 7. Berarti 2, 1 per 7. Sama ya jawabannya ya? Yang dia? Tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Cara ini ada masalah? Ya. Kalau misalnya yang luas 1 itu, kenapa ngambilnya dari 8 kali 4 ya, Kak? Emang kenapa? Nggak 10 ya, Kak? 10 dari mana? Oh,
Maksudnya panjangnya. Iya. Kan panjang kali lebar. Ini kan dari sini ke sini kan 8. Kan bentuknya gini kan? Oh iya. Iya. Lupa Kak, makasih Kak. Oke ya. Siap. Nggak apa-apa. Nggak apa, mending nanya daripada ntar sesat sendirian. Oke, ini nggak ada masalah? Enggak, Kak. Nggak ya? Nah, saya mau kasih satu lagi contoh menarik di sini juga, di soal ini juga. Yaitu, saya boleh aja menggeser koordinat, menggeser si X sama Y. Jadi saya punya koordinat yang baru. Tapi, tar dulu, ini dulu, ada masalah nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Ini saya clear ya? Saya clear. Des. Sama kayak tadi, saya coret dulu jawabannya yang D. Udah jelas jawabannya D. Sekarang, saya mau ngeliatin, kita bisa ngegeser koordinatnya. Gesernya kemana? Bebas, terserah kamu. Misalkan saya mau gesernya sekarang ke sini. Saya sebut ini sumbu X aksen. Ini saya sebut Y aksen. Itu adalah titik koordinat, itu adalah sumbu koordinat kita yang baru. Sekarang lihat begini. Ini misalkan saya sebut titik A. Di koordinat yang lama, koordinat A-nya berapa sih? 10,4. 10,4. Di koordinat yang baru, A-nya? 4,2. 4,2 nyambung nggak? Karena kan ini 0 nih. Berarti ini 2, ini 4. Ini 0, berarti ini 2. Kebayang begitu nggak? Bayang, Kak. Kebayang ya? Nah, sekarang bisa juga lihat titik O ini nih. Misalkan ini saya sebut, jangan. Ini nih, titik B nih. Di koordinat yang lama, titik B-nya berapa? 6,2. 6,2. Di yang baru? 0,0. 0,0. Berarti bisa terima nggak kalau kita mau ngubah dari yang baru ke yang lama, tinggal tambahin 6, X-nya, Y-nya tinggal tambahin 2. Kenapa 6 sama 2 datangnya dari mana? Lihat, saya ngegeser X-nya 6 satuan ke kanan, Y-nya, sumbu Y-nya, saya geser 6 satuan ke kanan, dan X-nya saya geser 2 satuan ke atas. Jadi, naik 2 poin, dan naik ke atas 2 poin, dan geser ke kanan 6 poin. Makanya, yang baru, kalau mau diubah ke yang lama, ini harus ditambah 6, ini harus ditambah 2. Sampai situ nyambung nggak? Kak. Ya. Berarti misalkan kalau sumbu kartesisnya itu digeser ke kiri juga berlaku kayak gitu juga? Berlaku juga. Oh, oke. Oke ya? Oke, misalkan saya ganti deh. Saya ganti lagi. Ini, aduh, udah. Misalkan sekarang saya ganti. Ini saya kasih contoh lain. Sekarang sumbunya saya geser ke mana ya? Ke sini. Gitu. Ini X aksen, ini Y aksen. Titik ini
Misalkan ini saya sebut titik A, ini saya sebut ini deh, titik B. Di koordinat yang lama, titik A-nya itu berapa sih? 6,2. 6,2. Di yang baru? Min 2, min 2 bukan? Bentar, kenapa min 2? X-nya kan tetap ke kanan. 2,2. Oh ya, 2, min 2. Kenapa 2? 4 dong. Kan 2 ke 6. Iya, 4, min 2. Oke. Oke ya. Oke, sekarang yang B di koordinat yang lama ini berapa? 10,4. 10,0 dong. Yang lama mah? X-nya kan 0. Ya kan? Ya, Kak. Oke, kalau yang baru 8, min 6. 8, min 6. 4 dong. 4. Kan dari sini. Iya. Ya kan? Iya. Nah, lihat. Ini ke sini ditambah 2, tambah 4 gitu ya. X-nya ditambah. Kalau dari baru, kalau mau jadiin yang lama, X-nya ditambah 2, Y-nya ditambah 4. X-nya ditambah 2, Y-nya ditambah 4. Kenapa? Karena X-nya ngegeser ke kanan 2, dan ngegeser ke atas 4. Sampai situ nyambung nggak? Nyambung. Oke, pertanyaannya, kenapa ini bisa memudahkan? Nah, sekarang saya balik ke yang pertama, karena pakai ngegeser ke yang pertama itu, menurut saya paling lebih gampang. Tapi sebetulnya ngegeser kemana ini bebas, mau kemana pun. Misalkan sekarang saya mau tadi yang pertama gitu ya. Ini X aksen, ini Y aksen. Nah, sekarang saya bikin tabel yang sama, tapi pakai koordinat baru. Ini 1, 2, ini AI, ini XI, YI, AI XI, AI YI. Oke, luasnya nggak berubah ya. Oh, bentar dulu. 1-2-nya yang mana? 1-2-nya sama kayak yang terakhir aja. Ini 1, yang gede 1, ini 2 ya. Luas yang 1 berapa berarti? 32. 32. Luas yang kedua? 4. 4. Tapi karena dia bolong jadinya min 4. Oke, XI untuk yang 1. Di koordinat yang baru. 0. 0. YI untuk koordinat yang baru. 0. 0. Bisa terima nggak kenapa 0? Ada masalah nggak? Kan ini 8, tengahnya 4 kan? Berarti 4 dari sini. Berarti kan di sini. Gitu kan. Oke? Oh Kak, berarti titik tumpunya itu di yang baru itu ya? Bukan tumpu, titik beratnya. Titik beratnya. Nah, titik beratnya Oke. berdasarkan koordinat baru. Oh, oke. Oke? Oke, Kak. Jan, coba Jan, kalau gitu Jan. Yang 2 Jan. XI-nya berapa? XI-nya 1. 1. YI-nya? Y-nya 1 juga. 1 tapi di bawahnya ya. Oh ya, Berarti min 1 dong. min 1. Oke ya? Oke. Ada yang bingung dulu nggak ini? Nggak ada ya? Kaliin. Nah, disinilah memudahkannya. 32 dikali 0? 0. 0. 32 dikali 0? 0. Gitu ya. Min 4 dikali 1? Min 4. Min 4 dikali min 1? 4. Lalu dijumlahkan. Ini 28.
Ini jumlahkan min 4, ini dijumlahkan 4. Berarti titik berat yang X titik beratnya adalah sigma AI XI per sigma AI. Berarti min 4 per 28. Berarti minus 1/7. Minus 1/7 ini di koordinat yang baru. Artinya kalau mau koordinat lama, lihat gesernya berapa nih yang X? Gesernya kan 6. Berarti minus 1/7 kamu tambah 6. Hasilnya adalah, berarti kalau yang lamanya adalah 5/6/7. Jadi 6 dikurangi 1/7. Sama juga, Y center of gravity-nya juga sama. Sigma AI YI per sigma AI. Berarti 4/28. Berarti 1/7. Berarti kalau di koordinat yang lamanya, nah gesernya berapa nih yang Y? Gesernya 2. Berarti 2 ditambah 1/7. 2, 1/7. Jawabannya tetap yang D. Oke? Ada masalah nggak? Gampangan mana? Yang ini apa yang sebelumnya? Kak, Sebelumnya. Ya, tadi saya masih kurang nangkep yang itu, Kak. Yang 0 itu. yang mana? Yang 0. Kenapa? Masih kurang bingung gitu. Tadi. Ini titik beratnya di mana? Ini kan 8 nih. 8 kan? Berarti tengahnya 4. 4 kan dihitung dari 2, berarti kan di 6. Lalu yang ini lebarnya 4. Setengahnya 2, berarti kan titik beratnya tepat di sini. Berarti 0,0 dong. Oh, jadi kayak dimundurin gitu ya, Kak? Bukan dimundurin, kamu pakai acuannya jangan acuan yang ini. Ini anggap aja nggak ada gitu. Acuannya pakai acuan yang baru. Gitu. Cuman ukurannya pakai yang lama. Kita tahu dari sini ke sini 8, ini ke sini 4 gitu. Iya, ngerti, Kak. Masih, Kak. Oke. Dapat tadi gampangan yang baru apa gampangan yang ini apa gampangan yang sebelumnya? Kayaknya dikurangin deh. Sebelumnya. Kalau ini masih bingung gitu. Maksudnya apa ya? Oke. Ribet. Hitung 2 Oke. kali. Kak. Oke, ya udah. Ya udah. Ya nggak masalah sih. Saya ngasih alternatif. Maksudnya saya ngasih alternatif tuh gini. Kalau misalkan ternyata nanti ada soal yang iseng bikin susahnya di angkanya. Misalkan AI-nya 23, terus XI-nya 5 2/3 gitu kan, males ya angkanya. Kalau digeser bisa jadi lebih gampang. Tapi nggak apa-apa. Permasalahan biasa nggak biasa aja itu. Ini mirip sama yang ngitung rata-rata. Ngitung rata-rata juga bisa geser kan, tapi nggak penting lah, tar aja lah. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke yang jenis kesetimbangan. Nggak ada cara lagi, Kak. Udahlah, 3 itu udah lumayan itu. Udah banyak gitu. Toh kamu ngerjain soal ini juga kan ditanyanya juga jawaban akhirnya kan, bukan caranya kan? Ini namanya apaan, Kak? Cara kayak gini. Cara sulap. Nggak tahu saya juga. Ya ini aja sih. Ini memanfaatkan transformasi aja sih. Saya nggak tahu nama bekennya apaan, tapi kalau saya sih mindahin itu aja, mindahin apa namanya? Mindahin sumbu, mindahin koordinat, mindahin sumbu koordinat. Oke. Masih ada masalah?
Kalau nggak ada, kita coba masuk ke yang jenis kesetimbangan. Oke, saya clear ya. Kita masuk ke yang jenis, belum. Yang tadi, bentar ya. Save dulu. Oke, jenis kesetimbangan. Nah, kenapa nggak di awal aja sih? Kan kita ngebahas kesetimbangan. Terus setelah itu kita bahas titik berat dulu, baru saya bahas jenis kesetimbangan. Kenapa sih? Karena untuk ngebahas jenis kesetimbangan, saya perlu pengetahuan tentang titik berat. Karena jenis kesetimbangan di sini itu dipisahkan berdasarkan titik beratnya. Ada 3, yaitu ada kesetimbangan stabil, lalu ada kesetimbangan labil, dan satu lagi ada kesetimbangan netral atau indiferen. Nah, bedanya gimana? Bedanya sekarang gini. Misalkan saya punya, kalau kesetimbangan labil, contohnya, kesetimbangan stabil, contohnya paling gampang gini. Saya punya bola lah gitu ya. Bidang bola, terus di dalamnya ada bola lagi kecil. Bolanya disangga ya. Bolanya di bola yang luarnya ini ada penyangganya. Terus dalamnya ada bolanya. Kebayang begitu? Sekarang kalau misalkan, ini saya toel bahasa Sunda. Apa bahasa Indonesianya? Diganggu lah, dikasih gangguan. Kamu geser ke sana. Apa yang terjadi sama bolanya? Geser. Ngegeser, setelah itu Balik lagi. Lama-lama dia balik lagi ke kondisi semula. Itu yang disebut di kesetimbangan stabil, yaitu kalau ada kalau bendanya mengalami kesetimbangan yang kalau dikasih gangguan sedikit dia akan berpindah, tapi setelah itu dia akan kembali ke kesetimbangan semula. Itu kita sebut kesetimbangan stabil. Oke? Oke ya? Lalu, contoh yang kedua. Maksudnya contoh yang kedua itu contoh yang labil ya. Mirip begini, tapi sekarang salah. Gini. Nah, bolanya saya taruh atas di sini. Kalau saya nggak gangguin, mungkin aja dia setimbang. Tapi labil, maksudnya labil apa? Kalau saya kasih gangguan, apa yang terjadi? Jatuh. Bisa balik lagi nggak? Nggak. Bisa, kalau kamu taruh lagi bisa balik lagi. Tapi nggak bisa balik lagi dengan sendirinya gitu. Kebayang nggak? Kebayang ya? Kalau yang nomor 1 ini tadi dia kembali dengan sendirinya gitu. Kalau yang nomor 2 nggak bisa kembali dengan sendirinya. Harus kamu taruh lagi kalau mau balik lagi. Nah, ini kita sebut kesetimbangan labil. Yaitu kesetimbangan yang kalau dikasih gangguan sedikit, dia akan kehilangan kesetimbangannya dan tidak akan bisa mencapai kesetimbangan yang lama
dengan sendirinya. Kebayang ya? Satu lagi, contoh paling gampang. Kesetimbangan indiferen adalah begini. Kak. Ya. Tadi yang satu gimana Kak? Boleh diulang nggak? Yang satu tuh yang mana? Dua. Yang labil. Yang labil? Ya. Yang labil itu kalau dikasih gangguan, dia akan kehilangan kesetimbangannya. Dan kalau yang satu juga ya, tapi pas diganggu kehilangan kesetimbangan dulu. Tapi kalau yang satu bisa kembali ke kesetimbangannya semula dengan sendirinya. Kalau yang dua dikasih gangguan, kehilangan kesetimbangannya, lalu tidak bisa kembali ke kesetimbangannya semula. Beda ya? Kalau yang ini ya, dengan sendirinya, kalau yang ini tidak bisa dengan nggak bisa ke kesetimbangan semula dengan sendirinya. Nah, sekarang yang indiferen. Kalau misalkan ini saya ganggu, apa yang terjadi? Ngegeser. Mungkin mencapai kesetimbangan baru nggak? Mungkin. Itu adalah kesetimbangan indiferen. Jadi, dia akan kehilangan kesetimbangannya. Dia mungkin saja jadi setimbang lagi, tapi di posisi yang baru. Itu indiferen. Nah, dari sini sebetulnya kamu harusnya agak intrigued, terganggu sedikit. Indiferen tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Nah, ternyata si 3 ini itu bisa dilihat dari titik beratnya. Kesetimbangan stabil, kesetimbangan labil, dan kesetimbangan indiferen itu dipisahkan berdasarkan titik beratnya. Kalau kesetimbangan stabil, ketika dikasih gangguan, titik beratnya akan naik. Tadinya di sini, jadi di sini. Naik dong. Kalau kesetimbangan labil, ketika dikasih gangguan, jadi di sini. Titik beratnya tadinya di sini, jadi di sini. Turun. Kalau kesetimbangan indiferen, ketika dikasih gangguan, titik beratnya di sini, jadi di sini. Nggak naik, nggak turun. Makanya indiferen, tidak berubah. Jadi, yang dilihat dari sini adalah, dilihat dari jenis kesetimbangan ini yang dilihatnya adalah titik beratnya itu naik atau turun. Kebayang? Kebayang. Kamu pernah lihat orang di pinggir jalan, nggak tahu sih di tempat lain ya, tapi di Bandung dan di Jakarta, beberapa tempat di Jakarta saya pernah lihat ada yang jual balon. Balonnya bentuknya begini. Terus kalau kamu tinju, kalau kamu pukul, dia nanti goyang-goyang terus balik lagi ke kondisi semula. Tahu nggak bendanya? Tahu, Kak. Tahu ya? Saya nggak tahu namanya apa soalnya. Jadi saya susah nyariin di internet kalau mau nyariin di internet. Kesetimbangannya apa? Stabil, labil, atau indiferen? Stabil. Stabil. Oke. Dia mau digituin, mau digimanapun nanti dia balik lagi ke kesetimbangan yang semula. Nah, itu kita sebut kesetimbangannya stabil. Kalau misalkan dia kesetimbangannya labil, itu dikasih gangguan sini, set, terus jatuh. Kalau kesetimbangannya indiferen, dikasih gangguan, set, ntar dia jadi gini. Jatuh enggak, balik lagi juga enggak, tapi. Kebayang? Kebayang enggak? Bayang. Oke.
Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Kak, tadi yang yang balon tadi gimana, Kak? Kalau yang balon tadi kenapa? Nah, bukannya kalau ditinju itu titik beratnya turun ya? Titik beratnya naik karena titik beratnya adanya di bawah. Kamu pernah megang itu balonnya? Pernah. Pernah. Sadar nggak bahwa di bawahnya itu sangat berat dibandingin yang atasnya? Di bawahnya ada Enggak. pemberatnya. Oh enggak, ya udah. Di bawahnya itu ada itu jauh lebih itu kan sebenarnya balon udara. Di bawahnya itu bagian bawahnya itu ada komponen padat yang jauh lebih berat daripada atasnya. Sehingga titik beratnya itu di bawah. Di bawah sangat rendah sekali titik beratnya. Sehingga ketika kamu ganggu, titik beratnya naik. Bayangin gini lah. Bayangin si balon yang tadi. Ini saya gedein dikit. Aduh, jelek gambarnya. Gini. Gitu. Bayangin titik beratnya ada di sini. Ketika saya tinju kan titik beratnya naik. Naik sedikit. Jadi di sinilah gitu. Gitu. Kebayang nggak? Nggak di sini sih. Ya, gimana ya? Aduh, susah gambarnya. Jadi di sinilah gitu. Kebayang nggak? Bukan di situ sih, di sini. Naiknya cuma dikit mungkin, tapi titik beratnya naik. Oh, oke, Kak. Ya, makanya bawahnya harus sangat berat itu tuh. Makanya bawahnya dikasih pemberat. Ntar lah kalau kamu punya silakan dicek lagi, tapi nggak usah beli ya. Kalau misalkan ketemu si Mang itu coba lihat di pinggir jalan, terus kamu Mang lihat bawahnya gitu. Itu berat bawahnya. Maksudnya jauh lebih berat daripada atasnya gitu. Makanya titik beratnya sangat di bawah sekali, sangat rendah sekali. Oke ya, Nick ya? Oke, Kak. Oke, tadi yang nanya bareng Niko siapa ya? Kak. Kenapa? Tadi yang keseimbangan different gimana Kak itunya? Kalau keseimbangan indifferent itu ketika dia dikasih gangguan, bukan kehilangan keseimbangan, ya kehilangan keseimbangannya dan ya bergeser gitu, berpindah, terus dia bisa mendapat keseimbangan di tempat yang baru. Mungkin mencapai keseimbangan di lokasi yang baru, tapi nggak bisa balik dengan sendirinya juga ke keseimbangan yang lama. Ya masih Kak. Siap. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Ini keseimbangan ini cuman jenis keseimbangan ini sebenarnya cuman gini doang. Cuman tanpa saya ngajarin titik berat, saya nggak bisa masuk ke jenis keseimbangan gitu. Oke, kalau oke kita masuk soal. Masuk soal ya. Soalnya pertama adalah nomor 1. Silakan, tolong bacakan siapa ya? Ages deh. Ya, Kak. Tolong bacakan. Benda-benda yang mengalami keseimbangan labil ialah. Oke, yang mana yang keseimbangan labil? P, stabil, labil, indiferen. Labil. P labil ya. Yang Q? Indifferent. Stabil. Nggak mungkin stabil. Kalau yang Q, ngelihatnya gini. Kalau yang Q begitu jatuh, bisa balik lagi dengan sendirinya nggak? Konyol juga kalau ada tangga kayak begitu. Oke, nggak mungkin ya. Ketika Q-nya turun, kalau misalkan dia kehilangan keseimbangan, pasti dia nggak bisa balik lagi. Berarti dia labil, yang Q. Oke? Kak. Yuk. Bedain yang labil sama yang indifferent gimana sih? Masih bingung. Kalau labil dia nggak bisa, dia
lepas kesetimbangannya, hilang kesetimbangannya. Kalau yang indifferent, dia mungkin aja bisa mencapai kesetimbangan baru. Ini. Yang ini digangguin, mungkin aja dia bisa dapat kesetimbangan baru gitu. Tapi kalau yang ini digangguin, set, dia pasti jatuh. Gitu kan? Oke Kak, Mas. Sip. Berarti yang Q labil ya. Yang R Different. indifferent, jelas ya. Ini sama contoh yang saya kasih. Yang S Labil. Yang S labil. Diganggu dikit jatuh gitu kan. Berarti jawabannya adalah yang P, Q, dan S. Itu adalah kesetimbangan yang labil. Oke, ada masalah nih? Yang Q kenapa Kak? Kenapa? Yang Q kalau misalkan dikasih gangguan gimana? Jatuh kan? Iya, Misalkan ini nah ini misalkan ini setimbang terus saya kasih gangguan. Jatuh kan? Jadi di sini misalkan. Tadinya titik beratnya di sini jadi di sini. Turun. Titik beratnya turun berarti labil. Oke? Nah, berarti yang indifferent itu nggak berubah, nggak itu ya Kak, titik beratnya ya? Nggak naik, nggak turun. Iya, tetap ya. Yoi. Ketinggiannya ya, tapi ya. Posisi titik beratnya mungkin berubah. Maksudnya posisi kiri kanannya mungkin berubah. Tapi ketinggian titik beratnya nggak berubah. Ini yang mana, Kak? Apa? Yang barusan ketinggiannya tidak berubah. Indifferent. Oh, oke, Kak, makasih. Ya, oke, saya kasih keterangan tambahan aja deh. Yang ini titik beratnya kalau dikasih gangguan, kalau diberi gangguan, titik beratnya naik. Kalau yang ini kasih gangguan, titik beratnya turun. Kalau yang ini diberi gangguan, titik beratnya tetap Pak. Ya, tetap. Maksudnya ketinggiannya tetap ya. Kenapa namanya indifferent? Karena tidak berubah. Gitu. Tidak berubah tuh ketinggian titik beratnya yang nggak berubah. Indifferent. Oke ya? Oke, nomor 1 udah. Nomor lupa saya. Ini 2 tadi kita bahas, 3 ntar. Nah, 4 aja dulu nih. Oke. Ini cuman memperjelas saja yang saya bilang tadi. Sekarang yang nomor 1. Benda yang berada pada kesetimbangan labil jika diberi sedikit gangguan titik beratnya akan bergerak ke atas. Betul atau salah? Salah. Harusnya kalau kesetimbangan labil, titik beratnya kalau diberi gangguan, titik beratnya ke bawah. Nomor 1 salah ya. Nomor 2, benda yang berada pada kesetimbangan stabil, jika diberi sedikit gangguan, titik beratnya akan bergerak ke bawah. Betul atau salah? Salah. Salah. Harusnya kalau stabil, Atas. ke atas. Terus, benda yang berada pada kesetimbangan indifferent, jika diberi sedikit gangguan, tidak mungkin mencapai kesetimbangan yang baru. Betul atau salah? Betul. Salah. 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 Kalau indifferent, dia mungkin mencapai kesetimbangan yang baru. Lihat yang balik lagi yang ini nih. Digangguin. Terus dia berpindah jadi di sini nih misalkan. Dia kan mencapai kesetimbangan yang baru. Berarti mungkin dong mencapai kesetimbangan yang baru. Tapi kalau yang ini, nggak mungkin mencapai kesetimbangan yang baru kan jatuh gitu kan. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Oke. Nomor 3 salah juga. Nomor 4. Benda yang berada pada kesetimbangan indifferent, jika diberi gangguan sedikit, ketinggian titik beratnya tidak berubah. Ini betul ya? Berarti satu-satunya betul. Yang betul adalah yang nomor 4.
Ini kalian merasa pernah dibahas nggak sih di sekolah? Ada yang dikit-dikit ingat, Kak, saya pernah dapat nih di sekolah gitu. Aku enggak, Kak. Saya dapat Oke. tapi lupa, Kak. Lupa-lupa gitu. Oke. Maksudnya kali aja kurikulumnya berubah. Soalnya menurut seingat saya sih saya dapat di sekolah si materi ini. Tapi saya sekolah kan udah berapa belas tahun yang lalu ya. Oke ya, nomor 4 ya. Satu lagi nomor 5. Nah, nomor 5 ini lumayan menarik. Tolong bacakan. Ini saya hubungannya sama titik berat ini. Tolong bacakan siapa ya? Arina ya. Sebuah benda homogen terbuat dari setengah bola jari-jari R dan kerucut jari-jari R tinggi H yang bidang lingkarannya direkatkan satu sama lain. Kemudian, benda tersebut diletakkan pada bidang datar. Jika benda tersebut diberi gangguan, benda tersebut tidak jatuh dan tidak kembali ke posisi awal, tetapi mencapai kesetimbangan pada posisi yang baru. Nilai H dalam R adalah... Oke, ini saya kurang sedikit sebenarnya keterangannya. Harusnya ada keterangan tambahan. Benda tersebut diletakkan pada bidang datar dengan yang setengah bolanya di bawah ya. Soalnya kalau yang kerucutnya di bawah, pasti keseimbangannya labil. Kebayang nggak maksud saya? Bayang nggak? Ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa langsung ngerti dengan ngomong bahwa nggak jatuh tapi nggak balik ke posisi awal. Berarti keseimbangan apa? Indiferen. Ya, sekarang bisa kebayang nggak bendanya bentuknya kayak apa? Ada yang bermasalah tentang bendanya nggak? Image bendanya kayak apa? Saya, Kak. Kak. Oke. Kenapa bermasalah? Oke, kalau gitu saya mulainya begini. Saya punya kerucut. Saya punya setengah bola. Gitu kan? Terbuat dari setengah bola dan kerucut yang bidang lingkarannya direkatkan satu sama lain. Bidang lingkarannya kerucut kan ini. Bidang lingkarannya setengah bola ini. Direkatkan satu sama lain. Berarti bentuknya gini dong. Gitu. Kebayang nggak? Iya, Kak. Oke. Ini saya iris. Saya bikin yang rada bagusan dikit ya. Saya tadi ngebayangnya di itu, Kak, yang di sisi miring segitiganya saya tempelinnya. Loh, kan bidangnya lingkaran nggak? Enggak. Nah, itu kuncinya di situ. Bidang lingkarannya direkatkan satu sama lain. Itu ya. Kira-kira begitu. Oke. Kesetimbangannya indiferen. Nah, kalau kesetimbangannya indiferen, artinya titik beratnya ketika dia dikasih gangguan, itu nggak boleh berubah ketinggiannya. Artinya titik beratnya harus di mana dong? Kalau misalkan di sini nih, titik beratnya di sini. Ketika dikasih gangguan, titik beratnya naik atau turun? Turun. Berarti kalau titik beratnya di sini, labil. Sekarang kalau misalkan titik beratnya di sini. Ketika dikasih gangguan, titik beratnya naik atau turun? Naik. Berarti kalau mau nggak naik dan nggak turun, harus di sini. Maksudnya gimana? Sekarang gini, bayangin ini lagi digangguin dan dia lagi dikasih gangguan sedikit, lalu dia bergeser. Yang tadinya, ini kan bawahnya tadinya ini nih. Sekarang misalkan bawahnya jadinya ini.
Kebayang nggak dikasih gangguan ke kanan gitu? Tadinya yang nempel ke lantai yang bagian ini, sekarang yang nempel ke lantai adalah yang bagian ini. Bisa bayangin dulu nggak? Bisa, bisa. Bisa. Sekarang, bisa terima nggak? Ini ketinggian semula, ketinggian awalnya. Ketinggian titik berat semula. Setelah digangguin, ketinggian titik berat semula, setelah digangguin, ketinggian titik beratnya jadi yang ini. Kebayang nggak? Bayang nggak? Kebayang? Nah, ini sama ini harus sama. Ini kan R nih. Berarti ini harus R juga. Berarti dia harus berada tepat di tengah si ini. Di sini nih. Gitu. Sampai situ ada masalah nggak? Gimana? Nggak paham. Kenapa? Nggak paham tadi maksudnya gimana ya? Gini. R barusan. Oke, sekarang gini. Ketika dia digangguin, ini misalkan tadinya ini bawahnya nih. Ketika awalnya, sebelum digangguin. Awalnya kan ini yang nempel ke lantainya nih. Berarti jarak dari sini ke sininya berapa? Ya, jarak dari sininya saya nggak tahu aja. Misalkan Y1 lah, gitu. Lalu digangguin. Sehingga bagian ini yang jadi bawahnya sekarang. Sehingga ketinggiannya itu jadi yang ini. Y2. Supaya dia indiferen, agar dia indiferen, Y1-nya harus sama dengan Y2. Kebayang nggak? Nggak boleh naik dan nggak boleh turun. Ya, kebayang. Nah, berarti ini harus sama dengan R dong. Paling gampang. Ya kan? Karena kalau nggak sama dengan R, dia nggak akan sama. Oke ya? Oke, Kak, makasih. Oke. Nah, sekarang saya tinggal bikin. Misalkan koordinatnya begini. Ini X, ini Y. Masih ingat titik berat kerucut? Seperempat T bukan nggak? Betul, seperempat H ya. Seperempat ketinggian dari alas. Kalau setengah bola? Tiga per 8 jari-jari. 3/8 jari-jari dari alas juga. Maksudnya dari bidang lingkarannya ya. Jadi titik berat kerucutnya di sini. Titik berat bolanya di sini. Yang ini ke sini adalah 1/4 H. Yang dari sini ke sini adalah 3/8 R. Sampai situ nyambung nggak? Ada masalah? Gimana Kak? Boleh ulang? Yang mananya? Yang di kerucutnya itu kenapa ada titik di Y-nya? Ini titik beratnya kerucut. Titik berat kerucut kan tadi katanya 1/4 H dari alas. Berarti ini alasnya 1/4 H. Ini titik berat. Oke Kak. Ini titik berat kerucut, yang ini titik berat setengah bola. Oke ya? Oke Kak. Oke, sekarang saya tinggal bikin tabel kayak tadi. Ini, cuman kita pakai volume. Ini volume pertama, volume. Ini VI, XI, YI, VI, XI, VI, YI. Ini 1, ini 2. Volumenya dulu. Volume kerucut. Ada yang masih ingat? Volume kerucut ada yang masih ingat? Berapa volume kerucut?
Nggak ada yang tahu volume kerucut? 1/3 PR kuadrat. 1/3 PR kuadrat dikali tinggi. 1/3 luas alas dikali tinggi gitu ya. Volume setengah bola? 3/4 PR. 3/4 apa? PR kuadrat juga nggak sih? Itu volume bola. Volume bola itu 4/3 lagi, bukan 3/4. PR pangkat 3. Gitu ya. Nggak apa-apa. Berarti kalau setengah bola? 2/3. Ya, gitu ya. Nah, sekarang yang X-nya udah pasti ini 0, nggak usah terlalu dipeduliin. Sekarang yang Y-nya. Untuk yang kerucut, bisa terima nggak Y-nya itu adalah 1/4 H. Oke? Oke nggak? Oke, Kak. Oke. Untuk yang setengah bola? Min 3/8. Oke, min 3/8 R ya. Ini 0, ini 0. Ini kaliin. Berarti 1/12 pi R kuadrat H kuadrat. Yang ini dikaliin minus 1/4 pi R pangkat 4. Nah, sekarang kan kita pengen titik beratnya harus di sini. Berarti bisa terima nggak? Y center of gravity-nya itu harus 0. Berarti sigma AI YI, kok AI? VI, sorry. Sigma VI YI per sigma VI harus sama dengan 0. Nah, berarti sigma VI YI-nya kan yang ini ya. Kan kalau itu sama dengan 0, berarti satu-satunya kemungkinan adalah sigma VI YI-nya sama dengan 0. Yang bawahnya jadi nggak terlalu penting. Sehingga kita bisa tahu sigma VI YI harus sama dengan 0. Berarti 1/12 pi R kuadrat H kuadrat dikurangi 1/4 pi R pangkat 4 harus sama dengan 0. Berarti 1/12 pi R kuadrat H kuadrat sama dengan 1/4 pi R pangkat 4. Pi-nya coret, R kuadrat habis, ini jadi R kuadrat. 12-nya ke sana jadi 3 R kuadrat. Berarti H-nya R akar 3. Begitu. Kak, kenapa? Ya. Tadi itu kenapa VIY-nya 0? VIY-nya 0? Enggak, VIY-nya enggak 0. Oh, ini. Oh, sigma VIY-nya sama dengan 0. Iya, sigma-nya. Karena dari sini. Ini kan 2 dibagi nih. Ini kalau enggak sigma VI-nya saya kaliin ke kanan aja. Kan jadi 0 dikali sigma VI. Jadi 0. Oh, oke. Oke ya? Oke. Yang lain ada pertanyaan? Sekarang, apa yang terjadi kalau, ini kan H-nya sama dengan R akar 3 kan indiferen. Sekarang gimana kalau H-nya lebih dari R akar 3? Apa yang terjadi? Dan gimana kalau H-nya kurang dari R akar 3? Kalau H-nya lebih dari R akar 3, titik beratnya akan naik atau akan turun? Maksudnya, titik berat bendanya itu akan naik atau akan turun? Turun. Akan ada di atas semula atau ada di bawah semula titik beratnya? Kalau H-nya lebih dari R akar 3. Di atas. Di atas. Kebayang nggak maksudnya? Kok yang jawab cuma satu? Saya rada khawatir. Kebayang, Kak. Apa? Kebayang ya? Ada di atasnya. Kalau ada titik beratnya ada di atasnya semula, berarti kesetimbangannya jadi kesetimbangan apa?
Titik beratnya jadi di sini nih. Jadi di sini. Berarti keseimbangannya jadi keseimbangan Stabil. jadi labil justru. Stabil. Karena kalau di sini ketika dikasih gangguan, dia bakal jatuh. Bakal turun titik beratnya. Kebayang? Kebayang, Kak. Kebayang. Kalau hanya kurang dari R akar 3, titik beratnya turun atau naik dari semula? Turun. Turun. Berarti di sini. Kalau titik beratnya di sini, berarti keseimbangannya jadi Stabil. nah, sip. Stabil. Oh, udah. Begitu. Oh, udah deh, beres mekanika. Akhirnya beres setelah sekian bulan kita ngobok-ngobok mekanika. Masih sisa 15 menit lagi, silakan. Apa? Tadi yang itu harus yang pink itu gimana kan tadi? Apa? Yang apa? Y1 Y2 itu. Y1 Y2 yang mana? Harus sama. Gimana? Yang yang ininya. Ya. Yang ini. Ya. Ketika dia dikasih gangguan, jarak terhadap tanahnya kan, kalau misalkan sebelum dikasih gangguan Y1, setelah dikasih gangguan jarak terhadap tanahnya kan Y2. Berarti supaya dia indiferen, Y1-nya harus sama dengan Y2. Oh, oke, Kak. Masih, Kak. Sip. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kak mau tanya. Silakan. Kalau misalnya yang R-nya itu dirubah lebih ke bawah, itu nanti titik beratnya berarti turun atau naik? Sebentar. R-nya diubah tuh gimana? R-nya atau H-nya yang diubah? R. R-nya yang diubah berarti makin besar. Ya. Terus? Titik beratnya nanti gimana? Naik apa turun? Sebentar. H-nya mau gimana? H-nya tetap R akar 3. Kalau hanya tetap R akar 3, titik beratnya tetap di situ. Nggak ngaruh. Oh. Jadi yang ngaruh titik beratnya naik atau turun tuh H-nya sebetulnya. Kebayang nggak? Ya kebayang, Kak. Kasih. Oke. R-nya, ya bentar. R-nya itu dia nggak akan ngaruh ke naik atau turun kecuali H-nya juga diubah. Kecuali H-nya. Jadi hubungan H sama R-nya gitu. Kebayang nggak? Iya kebayang, Kak. Kebayang ya? Jadi kalau misalkan R-nya diubah tapi H-nya tetap, kebayang nggak? Jadi hubungan yang ininya yang nggak boleh berubah. Kalau ininya nggak berubah, maka keseimbangannya pasti tetap indiferen. Tapi kalau kamu pengen ngegedein si lingkarannya, R-nya berubah nih. Kalau R-nya berubah, berarti kalau H-nya nggak ikut berubah, kebayang nggak? Kalau H-nya nggak ikut berubah, artinya kan jadinya yang ini. Artinya dia jadi keseimbangan stabil. Kebayang nggak maksud saya? Oh iya, Kak. Oke ya? Iya, makasih. Oke. Silakan, tadi yang mau nanya siapa? Saya, Kak, belum kebayang. Belum kebayang apanya? Yang tadi pertanyaannya. Oh, pertanyaan yang tadi banget? Iya. Yang Oke. Iya. Oke. Itu Iza yang nanya. Iza itu nanya tadi, gimana kalau R-nya berubah? Terus, saya tanya balik, gimana dengan kondisi H-nya? Karena kalau R-nya berubah, tapi H-nya ikut berubah, selama hubungan ini dipenuhi, selama hubungan H sama dengan R akar 3 dipenuhi, kalau R-nya berubah, H-nya ikutan berubah sama, maka keseimbangannya tetap indiferen. Tapi, kalau R-nya saja yang berubah, berarti kalau R-nya berubah jadi lebih besar, berarti kan jadinya hubungannya yang ini. H-nya dibuat tetap ya. Jadi R-nya diperbesar, H-nya dibuat tetap. Berarti kan hubungannya jadi yang ini. Berarti keseimbangannya jadi keseimbangan stabil. Kalau R-nya diperkecil,
Berarti hubungannya jadi ini. Kalau hanya tetap ya. Oke? Oke, Kak. Paham. Oke. Makasih, Kak. Siap. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, dengan ini saya menyatakan mekanika selesai. Silakan, kalau misalkan ada yang masih bermasalah mekanikanya, di-review ulang. Kalau mudah-mudahan sih kalian menguasai benar mekanika, karena ya mekanika memang nggak mungkin nggak ada soal mekanika di soal tes perguruan tinggi. Itu paling nggak mungkin banget. Karena memang jantungnya, ya core-nya fisika kebanyakan di mekanika. Semuanya kebanyakan tentang gerak pembahasannya. Oke, masih ada 9 menit lagi. Mau ngapain? Ini ada satu soal sih yang belum dibahas, nomor 3 di soal yang ini. Atau kalian mau nanya soal lain, bebas. Bahas soal yang belum aja, Kak. Oke, yang nomor 3 aja ya. Kita minggu depan, ntar dulu, saya ngingetin sedikit, minggu depan kita masuk ke relativitas ya. Kalian di sekolah udah mulai bahas relativitas? Udah, Kak. Udah, Udah. Kak. Kalau saya Oke. Yang pada apa aja sih? Kalau yang bukan relativitas, kalau yang bukan masuk relativitas, kalian masuknya apa di sekolah? Atom, Kak. Yang atom-atom gitu. Teori atom ya? radioaktivitas. Antum gitu. Berarti teori atom tuh berarti Thomson, Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr, dan gitu-gitu ya? Iya, Kak, yang pakai rumus EMC kuadrat gitu, Kak. EMC kuadrat kan relativitas. Emang iya? Nggak tahu. Sama dengan MC kuadrat kan relativitas. Apalagi? Ya baru segitu sih, Kak. Oke. Yang lain apa lagi? Kalau yang bukan relativitas? Tadi ada sempat double-double siapa? Apalagi? Tadi ada yang ngomong kuantum, siapa yang kuantum? Aku, Pak. Dapat apa? Kuantumnya apa? Bahasanya apa? Apa ya? Kurang ngerti juga sebenarnya sama materinya. Radiasi benda hitam bukan? Kayaknya iya deh. Oke, ya udah. Itu sebetulnya fenomena kuantum itu kalau nanti saya akan bahas juga, saya akan bahasnya tapi saya bagi jadi radiasi benda hitam dan dualisme gelombang partikel. Sebetulnya ngejelasin fenomena kuantum akan lebih mudah kalau pertamanya diawali dengan relativitas dulu. Karena si relativitas ini memang early quantum theory. Jadi salah satu teori kuantum yang pertama itu ya relativitas. Maksudnya bukan teori kan. Jadi teori yang mendukung mekanika kuantum. Nah, yang kalian dapat juga sebenarnya kan ini fisika modern nih agak melebih-lebihkan. Kalau fisika modern kan berarti fisika yang sekarang kan. Ini fisika modern tuh fisika yang baru. Jadi yang kamu dapat tuh sejarah fisika modern gitu. Sedikit pandangannya, kalau di fisika klasik kita nganggap waktu itu berlaku umum untuk semua orang. Di fisika modern ternyata tidak. Yang gitu-gitunya lah, yang reseknya. Makanya saya milih ini mending dibahas, soalnya belum tentu bisa langsung ngerti. Ada yang lain selain fenomena kuantum dan apa tadi? Teori atom? Di sekolahnya bahas apa? Nggak ada. Kayaknya harusnya sih relativitas sih. Ya udahlah. Oke.
Jadi itu sebetulnya bukan sengaja sih. Maksudnya bukan sengaja saya nyamain sama materi di sekolah sebetulnya. Cuman kebetulan ini juga materi yang lumayan panjang dan cocok kebetulan, ya udah. Oke, saya bahas satu soal lagi ya, nomor 3. Ini saya clear dulu. Terus. Oke. Pada gambar di bawah ini, sebuah benda terdiri dari tabung, pejal, dan kerucut. Kerucutnya pejal kali ya maksudnya ya. Tentukan titik berat benda bervolume tersebut dari alasnya. Apa namanya? Ini ada asumsi dulu ya. Asumsinya kerucut sama tabungnya dibuat dari bahan yang sama dan homogen. Kalau nggak bisa dicari. Ya udah, tinggal cari aja. Nih, misalkan ini, nah dari alasnya kan berarti dari sini ya. Ini 0 nih. Berarti kalau misalkan kalau baloknya, tabungnya saya sebut 1, kerucutnya saya sebut 2. Saya tinggal pakai sama aja kayak tadi. 1, 2 volume, tapi Y-nya aja ini mah yang dicari, X-nya udah pasti. Oke, volume yang 1 berapa? Volume baloknya, kok balok sih? Volume tabung. Apa volume tabung? Luas alas dikali tinggi gitu ya. Berarti berapa dong? R kuadrat kali T. Ya, berarti berapa dong? Pi, R-nya berapa? 3. 3 kuadrat, tingginya? 10. 10, berarti berapa dong ini? 90 V. 90 pi sentimeter kubik. Volume kerucutnya? 1/3 luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 pi. R-nya berapa? 3. 3 kuadrat, tingginya? 12. Tingginya 12. Berarti jadi berapa dong? 36 V. 36 pi sentimeter kubik. Berarti ini 90 pi, ini 36 pi. Nah, Y-nya, kalau tabung pasti di tengah-tengah ya. Berarti berapa? 3. 5 dong. Kan Y-nya. Y-nya ya, bukan X-nya ya. Berarti yang kerucut, Y-nya berapa? 14. 14. Betul. Yakin 14? Kan 1/4. 1/4 H. 13. 13. Ini kan H-nya 12 nih. Berarti 1/4-nya 3 cm kan dari sini. Kalau dari bawah berarti 13. Nah, ini loh yang saya sebut males. Males nggak ngalihin 13 kali 36? Kalau saya sih males. Coba ini jadi berapa nih kalian? 450. Pi. Yang ini berapa? Kali 8, 1, 136. Berapa nih? 468 ya? Sama? Sama nggak? Sama, Kak. Oke. 468 ya. Jumlahin. Aduh, 126 pi. Ini jumlahin. Berapa? 518. Kenapa 5? 918. 9. Berarti
Y-nya adalah 918 pi dibagi 126 pi. Dibagi berapa ya? Bagi 2. Dibagi 2, 4, 59. Dibagi 2, 6, 3. Dibagi 9, 50. 1 dibagi 9, 7. 7. Berapa nih? 42, 49. Berarti 7, 49, sisanya 4/7 ya? 2, sorry. 49 berarti 2/7. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, ini yang saya bilang males tuh yang gini-gini nih. Tapi sekarang bayangin kalau kamu pakai yang digeser. Misalkan saya geser ke nolnya di sini nih. Ini Y sama dengan 0. Berarti yang kerucut Y-nya 0. Berarti ini min 8. Bisa terima nggak? Bisa terima? Belum nyambung, Kak. Belum nyambung. Kan di sini nih. Ini sama dengan 0. Ini kan di sini nih. Ini kan tadi 14. 13. Ini ke sini tadi 5. Berarti ini ke sini 8 dong. Oke, Kak. Oke. Dan dia ada di bawahnya, berarti min 8. Ya udah, berarti min 8 kali 90 pi jadi minus 720 pi. Ini jadi 0. Jumlahin minus 720 pi. Jadi Y center of gravity-nya adalah minus 720 pi dibagi 126 pi. Berapa nih? 720 per 126. Bagi 2, 360 per 63. Bagi 9, 40 per 7. Ini di 40 per 7. Itu adalah 3, 4, 5. 5 ya? 5 per 7. Berarti minus 5 per 7. Berarti titik beratnya adalah, kalau mau dibalikin ke yang semula, ini gesernya ke 13 kan? Berarti min 5 per 7 ditambah 13. Berarti 8, 7. 2 per 7. Sama aja ya. Oke? Oke ya, saya sudahi dulu hari ini. Saya stop share. Oke. Saya sudahi dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Ini pertemuan mekanika terakhir. Jadi harusnya kalian udah mendapat mekanika secara utuh. Silakan diulang lagi, silakan dicobain soal-soalnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tanya ke saya lewat Japri atau lewat apapun lah. Sama nanti di minggu depan mungkin saya akan bikin link GCR yang baru buat semua, karena saya alumni kelas 12 dan alumni dan kelas 12 nanti materinya sama, saya masukin di situ semuanya. Oke ya? Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore. Masih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.